Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Mohon maaf tadi video ada terpotong ya. Jadi tadi saya lagi jelaskan mengenai anak-anak yang KU3 ya, cuman videonya kepotong. Ini akan kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk bentuk latihan power di air ataupun di darat. Nah, kalau untuk anak-anak KU3 itu lebih ke ini dulu Pak. Mungkin saya boleh jelaskan. Untuk jangka panjangnya kalau boleh dia dikasih dulu nomor-nomor yang lebih panjang ya. KU3 kan udah ada belum ya? 800, 400, 1500 mestinya udah ada ya KU3 ya. Nah, itu dilatih dulu yang namanya jarak panjangnya, misalnya 1500, 800. Nah, kalau terlalu ke 50 itu ruangnya kan sedikit ya. Nah, contohnya aja 47 ke 44 ya. Yang ini pertanyaan dari Bapak ini kan sebelumnya dia 47, sekarang dia 44. Itu kan cuma 3 detik. Tapi kalau Bapak contoh turunkan dia di 1500 per 50 meter naik 1 detik aja itu udah 15 detik. Itu udah banyak buat anak-anak sih. Secara psikologi anak-anak udah wah naiknya banyak banget gitu ya. Jadi mungkin saya boleh sarankan kalau bisa coba fokus di nomor yang lebih panjang, contoh 400 ya, 800, 1500 ya, contoh aja lah 400 lah katakan, nggak usah terlalu panjang sampai 1500. Kalau per 50 dia naiknya 2 detik contohnya, berarti 2 detik udah 4 detik, 4 detik kalikan 400 udah 16 detik, 4 kali 4 ya udah 16 detik ya. Jadi teman-teman mungkin supaya anak-anak ini bisa lebih kencang di 50, 400 nya juga harus kuat gitu loh ya. Jadi jangan melulu hanya kuatkan di 400, sedangkan di 200-nya di 50-nya jangan melulu kuatkannya di 50 ya. Jadi sehingga 400-nya nggak terfokuskan gitu ya. Nah, kalau untuk di darat latihan yang sesuai diobservasi aja dulu Pak. Ketika dia contoh dia ngerjakan kick set ataupun main set ya, aerobic set misalnya. Kalau dia belum kuat misalnya, berarti kuatkan aja dulu di air lebih banyak. Tapi kalau misalnya dia udah contoh yang atlet-atlet yang udah mentok ya, katakan udah nggak bisa lagi dikuatkan ya udah kita coba lagi di darat seperti apa. Misalnya kita kerjakan lunges kayak, kita kerjakan kuatkan push up, sit up ya, ataupun katrol ya. Jadi observasi dulu ya, jangan langsung dikasih juga latihan darat ketika mereka KU3, KU4. Karena apa? Mereka perlu banyak yang namanya latihan di dalam air ya. Jadi waktunya itu mesti cukup ya. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya bantukan ya. Nah, kalau untuk power mungkin ketika nanti dia udah KU2, KU3 itu boleh dilatih yang namanya set power dan speed ya. Boleh dikenalkan dulu itu set power dan speed, tapi tidak perlu langsung terapkan ya. Nah, karena kita juga nggak mau anak-anak langsung hanya fokus di 50 meter ya. Coba dulu cek ke set aerobiknya, 400-nya apakah sudah bagus, 800-nya apakah sudah bagus, 1500-nya apakah sudah bagus ya. Nah, lanjut ini pertanyaannya ke 9 ya dari video pertama tadi ya. Nah, apa tidak bahaya anak usia 8 tahun tiap pagi berenang? Nah, ini ada di pertanyaan, coach, arti spesifikasi dari drill itu apa ya? Nah, kalau drill itu adalah pengulangan ya. Kalau teman-teman cari drill di kamus itu namanya bore drill ya. Jadi drill itu kan ulang-ulang terus di bore, diputer. Nah, di drill itu namanya kita putar, kita ingatkan kembali stroke-nya harus seperti apa, tekniknya harus seperti apa. Nah, makanya drill itu banyak macam ya. Mulai dari ada kaki, tendangan kaki, tangan di samping, tendangan kaki, bahu satu naik satu turun, lalu habis itu kick on the side, lalu habis itu single arm, habis itu ada kalau di gaya dada ada single double. Nah, spesifikasinya itu adalah kita untuk memperbaiki stroke kita kembali gitu loh. Nah, untuk
spesifiknya di mana. Contoh, misalnya kalau si anak-anak berenang terus tangannya lurus-lurus mulu gitu, kita mau coba di high elbow kan. Nah, kita ada namanya shark fin drill. Kita mulai kenalkan yang namanya shark fin drill, kenalkan yang namanya high elbow drill, kenalkan yang namanya fingertip. Nah, supaya apa? Anak-anak ini bisa ngerjakan yang namanya high elbow ketika berenang. Nah, drill ini wajib dikerjakan sih menurut saya ya, kalau untuk anak-anak yang kecil yang umur 8 tahun ya, terutama yang baru mulai belajar berenang nih ya, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu sangat penting sekali ya. Karena apa? Itu ya, itulah saatnya ketika anak-anak membentuk stroke-nya mereka, tekniknya berenang, teknik berenangnya mereka. Kalau stroke tekniknya berenang salah, akhirnya apa? Mereka jadi tidak mereka jadi tidak bisa bagus ke depannya gitu loh. Contoh nih, jalan kaki. Kalau jalan kaki kita salah, kita gimana mau jalan cepat gitu loh. Kalau misalnya jalan cepat kita salah, gimana kita mau lari gitu loh. Nah, sama halnya dengan berenang. Ketika kita berenang dengan teknik yang salah, kita mau gimana berenang yang cepat gitu loh, dengan berharap asyik waktu terus. Nah, kayak misalnya 50 meter si anak-anak dengan teknik yang berantakan gini, dia bisa berenang 30 katakanlah 38 detik. Tapi dengan teknik yang benar, dia mungkin bisa berenang 35 detik. Nah, dari mana perbaiki teknik-teknik itu? Nah, yaitu dari drill inilah. Spesifikasinya di mana? Itu di umumnya ya, kita taruh itu drill itu hampir di setiap hari latihan. Nah, tapi tidak melulu dia drill ya, tapi kalau untuk program anak umur 8 sampai 10 tahun ya, tiap hari itu kita setiap minggu itu kita kasih drill. Karena apa? Setiap kali mereka datang kita mau perbaiki stroke berenang. Setiap kali mereka datang kita mau perbaiki stroke berenang. Jangankan anak-anak umur 8 sampai 10. Anak-anak umur 15 tahun aja masih perlu drill ya. Jadi drill yang contoh drill gaya bebas punggung, kupu, dada itu sudah saya buat di video-video bulan Januari. Ya, teman-teman bisa cek kembali, bisa lihat di bulan Januari itu saya ada buat video drill 4 gaya. Jadi supaya teman-teman bisa memahami itu satu persatu ya. Jadi bebas, kupu, punggung, dan dada. Itu bisa dilihat kembali ya di video drill itu ya. Saya jelaskan mengenai gimana high elbow, gimana berenang gaya, gimana drill gaya kupu, gimana drill gaya bebas, gimana drill gaya punggung, gimana drill gaya dada ya. Jadi ya itu ya. Kalau mau per satu-satu dijelaskan spesifikasinya, bisa dengar di video yang sebelumnya yang itu, dan juga ada gerakannya ya. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Mohon maaf teman-teman kalau videonya kepotong ya, karena saya waktu buat video itu kadang-kadang mau kameranya langsung mati gini ya. Nah, lalu untuk pertanyaan-pertanyaan, tolong berikan pertanyaan yang cukup jelas juga ya, supaya saya bisa menjawabnya. Jenis kelaminnya jangan lupa putra putri. Kadang udah dikasih umurnya 11 tahun. Kalau untuk putri sama putra itu udah beda programnya. Akil baliknya. Kalau putri kan 11 tahun, kalau putra kan 13 tahun ya. Nah, jadi jenis kelamin penting, lalu habis itu umurnya penting ya, dan kendalanya apa yang teman-teman temukan. Kalau bisa selengkap mungkin ya. Jadi saya bisa mengevaluasi sedikit, ataupun saya bisa menjelaskan langsung ke titik poinnya ya. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.